buat seluruh anak Tuhan yang terkasih. Kembali kita bertemu di channel YouTube kami ini untuk bersama-sama mempersiapkan diri kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KKR GBKP. Saudaraku yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan kebaikan dan roh Allah yang bekerja bagi kita, jangan lupa meminta kekuatan kita. Di dalam doa kita bersatu. Kami mensyukuri pekerjaan dan karunia yang Kau berikan bagi kami Bapa. Izinkan di kesempatan ini kami akan merenungkan dan mempersiapkan untuk melayani jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan di ibadah KKR GBKP di minggu ini. Persiapan yang Kau berikan bagi kami, pertolongan-Mu yang ajaib dan luar biasa menjadi kekuatan kami. Di dalam nama Yesus kami mensyukuri segalanya. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan membaca dari kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Demikian Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 9 yang menjadi renungan di ibadah KKR GBKP di minggu ini. Dan yang menjadi ayat hafalan adalah Pengkhotbah pasal 3 ayat 13. Dan yang menjadi bacaan remaja kita yaitu dari kitab Yohanes pasal 5 ayat 17. Tema yang disampaikan di hari Minggu ini bagi kita sekalian adalah bekerja keras. Shalom, selamat hari Minggu saudaraku yang terkasih. Buat anak-anak Tuhan yang manis, yang selalu mempersiapkan diri dan menerima kebenaran firman Tuhan yang mengajar kita untuk menempatkan sikap hidup yang baik di hadapan Tuhan. Di hari Minggu ini kita diajak untuk melihat bagaimana kerja keras itu agar setiap anak-anak Tuhan tidak menjadi seorang pemalas. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana Tuhan menjadikan langit dan bumi dan seluruh ciptaannya yang Dia berikan untuk kita nikmati, untuk kita lihat, untuk kita pakai. Alam semesta karya Tuhan bekerja. Dari kitab Kejadian pasal 1, Tuhan sangat kreatif bekerja untuk memberikan yang terbaik bagi semua ciptaannya. Pekerjaan Tuhan sempurna adanya, dan Tuhan memakai kesempatan itu untuk Dia pakai, menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, bagi kemakmuran dan kebahagiaan seluruh ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Saudaraku yang terkasih, mengapa kita mesti perlu bekerja keras? Karena hidup kita di dunia ini, kita butuh makan, kita butuh tempat yang layak, kita butuh menikmati fasilitas yang baik adanya. Seperti yang diingatkan ayat hafalan kita di Pengkhotbah pasal 3 ayat 13. Setiap manusia berhak untuk makan, untuk minum, untuk sejahtera hidupnya. Jadi semua itu boleh kita peroleh dari bagaimana kita menghargai sebuah kesempatan yang berharga bagi kita. Seperti apa yang diangkatkan Yohanes 5 ayat 17. Bagaimana Yesus sebagai guru yang agung bagi kita, sebagai sosok yang kita teladani di dalam hidup kita. Kerja kerasnya untuk menyampaikan perbuatan kasih, untuk mengabarkan kabar sukacita, untuk melakukan misi Allah di dalam diri dan pelayanannya adalah sosok guru yang perlu kita teladani di dalam hidup kita. Yesus sebagai anak Allah adalah orang yang menghargai kesempatan dan waktu. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Oleh karena itu Amsal di dalam perikop kita pasal 6 ayat 6 sampai 9 mengangkatkan materi kepada kita sekalian agar senantiasa adik-adik kita sejak dini, sejak saat ini mereka diberikan tanggung jawab untuk menghargai waktu dengan baik.
Adik-adik kita tidak kita bawa dalam kehidupan yang tidak bermanfaat hidupnya. Adik-adik kita bawa dan ajari agar mereka memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin, agar mereka menghargai waktu itu, memberikan waktu yang lebih baik. Hari ini Amsal memberikan teguran kepada orang-orang yang menerima didikan dan hikmat dari dia. Salah satunya dibawa belajar kepada semut. Kalau kita berpikir kepada realita kehidupan yang ada, semut itu apa sih? Binatang kecil, apa yang bisa dia lakukan? Sehebat-hebat semut, kalau kita picit seperti ini bisa mati dan habis deh riwayatnya. Tapi kita tidak berbicara tentang kelemahan semut, tapi kita boleh belajar dari binatang yang lemah dan kecil dalam satu perbuatan yang mereka lakukan sebagai contoh yang boleh kita terima dan ikuti di dalam hidup kita. Yang pertama adalah semut sangat-sangat memiliki satu jiwa perjuangan kehidupan yang besar. Seekor semut membawa satu biji nasi. Mereka berganti-gantian, tapi ketika bertemu dengan temannya mereka saling menyapa. Artinya bagaimana kompetisi kehidupan yang ditunjukkan oleh semut, bekerja sama menggotong satu makanan untuk ditempatkan ke tempat yang lain. Bekerja sama mereka adalah perlu kita contoh. Kerjasama sangat dibutuhkan dalam kerja keras, karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kerjasama akan meringankan beban. Kerjasama akan memampukan kita untuk bisa berpikir lebih baik lagi, untuk mencapai target dan tujuan lebih maksimal lagi. Semut kecil saling beriringan, saling menopang, saling membantu, saling memberi semangat untuk menjadi satu barisan untuk melakukan satu pekerjaan. Pantang menyerah adalah modal seekor semut untuk menghadirkan dirinya dan kemampuannya hidup di dunia ini. Selanjutnya saudaraku, kalau kita belajar dari semut, semut itu juga sangat mengerti akan situasi hidup. Dia tahu masa penghujan, masa kekeringan. Dia bisa menyetok makanan karena dia sangat sensitif dengan waktu, dan mempergunakan waktu itu sebaik mungkin agar ketika saatnya mereka tidak bisa mencari makanan, mereka sudah memiliki stok makanan untuk dimakan, untuk dinikmati dalam musim-musim tertentu. Apa yang mereka miliki dalam hal ini? Mereka berhikmat sebagai ciptaan Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan diberikan kemampuan berpikir, kemampuan memiliki satu hal yang boleh kita capai dan jalankan untuk mencapai sebuah cita-cita yang kita ingini. Tapi cita-cita itu harus dibarengi dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Hikmat itu mengajarkan kita untuk mempermudah mencapai tujuan hidup kita. Hikmat yang berasal dari Tuhan akan membukakan peluang bagi kita untuk menyatakan sebuah komitmen yang besar dan benar di hadapan Tuhan. Selanjutnya saudaraku yang terkasih, di ibadah KKR di minggu ini, kesempatan hari ini esok hari tidak akan bisa kita ulang lagi. Waktu itu satu detik pun tidak bisa kita ajak kompromi. Dia akan berlalu dari kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar kepada semut. Semut tidak pernah kita lihat bermalas-malasan. Dia selalu bekerja dan tidak berhenti. Kita walaupun dalam menjalankan kehidupan kita, kita memiliki masa istirahat. Tapi pakailah istirahat itu dalam waktu istirahat. Waktu bekerja, pakailah waktu bekerja. Waktu sekolah, pakailah waktu sekolah. Waktu menuntut ilmu, pakailah waktu menuntut ilmu. Agar waktu itu tidak sia-sia dan hilang bagi kehidupan kita. Setiap kesempatan itu berharga untuk boleh kita pakai. Menjadi anak-anak Tuhan harus jeli. Menjadi anak-anak Tuhan harus cekatan memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kesempatan yang kita pakai dengan baik dan maksimal akan menghasilkan hal yang baik dan maksimal juga bagi kehidupan kita. Segala sesuatu itu izinkan Roh Allah bekerja bagi hidup kita. Setiap pelayan KKR juga demikian adanya. Pelayan KKR tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kebijaksanaan yang kita terima bagi Tuhan. Janganlah menjadi orang yang malas. Orang malas itu dibenci oleh Tuhan. Tapi orang malas itu harus bangkit dari kemalasannya.
Tidak ada kata terlambat ketika kamu mau bangkit dari kemalasanmu. Jangan menunda-nunda pekerjaan bagi kehidupan yang boleh kita kerjakan hari ini. Karena apa yang dapat kita kerjakan hari ini, kerjakanlah itu. Jangan tunggu sampai hari esok. Kalau kita menunda pekerjaan, kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok untuk memberikan kendala bagi kita. Sehingga pekerjaan yang kita tunda untuk hari esok itu akan tertunda lagi. Kalau tertunda terus, apa yang terjadi? Penumpukan pekerjaan. Kalau sudah penumpukan pekerjaan, kita tidak berhikmat. Yang ada bagi diri kita adalah malas dan semakin malas untuk menghadapi pekerjaan yang banyak. Apa yang dapat dikerjakan hari ini? Belajarlah dari semut. Jangan menunda waktu, tapi belajarlah bijak untuk memakai dan memaknai dan mempersiapkan kehidupanmu untuk meraih masa depan. Semua itu dalam izin Tuhan dan pertolongan Tuhan nyata bagi kita. Selamat berkreasi dalam menyampaikan firman ini. Selamat bertumbuh di dalam Tuhan. Jauhkan kemalasan. Bangkitlah dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Pakailah waktu-waktu yang bermanfaat, karena kita butuh support kehidupan dari kerajinan kita dan kerja keras kita boleh kita nikmati dalam seizin Tuhan yang menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat lawatanmu bagi kami Tuhan. Mampukan setiap pelayan KKR menyampaikan firman ini dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Dengan kreatif, dengan semangat mereka bisa melayani Tuhan lebih baik lagi. Adik-adik kami yang mengikuti ibadah KKR semakin dimampukan menjadi anak yang rajin, anak yang bertanggung jawab, anak yang memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan, yang menyatakan di dalam diri mereka bahwa mereka mampu dan menghargai hidup yang seutuhnya. Mereka rajin, mereka bekerja keras dan tidak melupakan Engkau. Di dalam nama Yesus, sempurnakan harapan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Amin.